Brother and sister, support lu sangat bermanfaat buat perkembangan channel ini. Jadi jangan lupa lu subscribe channel YouTube Studio Motor, dan terpenting jangan lupa lu pencet tombol lonceng supaya lu tetap dapat terus notifikasi dari setiap video yang ditayangkan. Drung, duguduk, 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 duguduk. Widih. Kameranya udah rolling ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Studio Motor. 3 episode sebelumnya kita ngebahas tentang jalan-jalan gua dengan teman-teman di Indonesia Ride Twist. Kali ini kita balik lagi ngebahas motor. Nggak perlu yang ribet-ribet, karena yang ribet-ribet sudah gue serahkan ke youtuber-youtuber kelas kakap. Di depan gue ada satu unit Royal Enfield Classic 500 tahun 2015. Kalau lo lihat sebenarnya ini sudah ngalamin perubahan bentuk yang cukup signifikan dari bentuk aslinya. Jadi waktu itu gue kedatangan customer, temen gue juga yang minta dibangunin Royal Enfield bergaya bobber. Tampilan yang dia pengenin sebetulnya lebih ke yang simpel-simpel aja, tanpa harus yang ribet-ribet, supaya nantinya motornya bisa dia nikmatin dengan santai dan juga dengan nyaman. Banyak banget ubahan yang kita lakuin karena memang totally motor ini betul-betul berbeda dari tampilan awal sebuah RE Classic 500. Jadi untuk frame, gua masih tetap manfaatin main frame-nya dari mulai backbone sampai down tube. Sementara di bagian belakang gua rubah menjadi model hardtail. Hujan bro, kita pindah tempat dulu. Hujannya cuma lewat, jadi nggak jadi pindah. Karena kata videografer gua, tempatnya udah saik. Ada tulisan Studio Motor. Oh, tadi gua lupa udah sampai di mana. Jadi oh ya, soal frame. Jadi untuk bagian frame belakang kita rubah menjadi ala hardtail. Nah sebenarnya kalau lu tanya sulit atau enggak, ini bukan satu hal yang sulit. Tapi buat gua, melihat beberapa teman-teman yang sudah memodifikasi RE-nya, menurut gua sih sebenarnya ubahan ini lumayan cukup frontal. Tapi ya balik lagi, gua selalu ngebuat motor berdasarkan keinginan dari customer. Jadi yang pertama adalah kita desain dulu. Sorry, ngap gue pakai masker. Gue kayak ngirup sisa udara gas buang dari diri gue sendiri. Jadi dia minta dibuatkan, akhirnya kita desainin. Beberapa konsep desain kita tawarkan, sampai akhirnya konsep inilah yang dia pilih. Jadi setelah selesai dengan ubahan frame, kita lanjut ke bagian bodi. Sebenarnya kalau lo lihat tankinya masih mirip-mirip dengan tangki bawaan dari RE Classic, tapi no bro. Jadi tangki ini lebih slim, lebih proporsional menurut gua, nggak terlalu bulky seperti bawaan motornya. Terus untuk spakbor belakang juga kita buat sesimpel mungkin. Joknya sih yang asik, jadi dengan konfigurasi frame hardtail, dengan model frame hardtail. Untuk joknya kita buat tetap juga dengan menggunakan shock. Jadi di bawah ini ada shock. Lo mau lihat? Ngenjot bro, enak ya kan. Setelah itu kita lanjut ke pemilihan warna. Nah
customer gue ini agak unik karena dia memang tipikalnya memang pria yang laki-laki yang memang pengen sesuatu yang semuanya serba simpel. Jadi akhirnya waktu itu gue sempat tawarin untuk kita mencoba main-main penwork, tapi dia sendiri menolak karena buat dia suka dengan tampilan yang simple tapi juga tetap terlihat elegan. Jadi untuk warna kita pilih matte, itu juga pilihan dari customer gua. Nah, kita sematkan sedikit list menggunakan gold leaf. Ini pun sebenarnya gue yang maksa, bro. Tadinya dia mau full black semua, tapi gue bilang motor harus tetap kelihatan eye catching. Terutama sebenarnya motor ini kan juga tampilannya sudah cukup catchy menurut gue kan. Jadi ya nggak ada salahnya kita sematin line yang tetap simple, tapi kita menggunakan teknik ala gold leaf. Untuk kaki-kakinya sendiri, sok depan gue ganti, gue pakai bawaan motor Jepangan, terus kita bikinin cover. Jadi sebenarnya untuk juga nampilin kesan rapi, sekaligus juga berfungsi untuk asoknya juga bisa terjaga kebersihannya. Karena kan lo tahu kadang-kadang motor sering banget seal shocknya bocor itu karena pada saat hujan, terus memang sudah bercampur dengan kotoran-kotoran, begitu shocknya main itu juga ngakibatin sealnya retak, makanya biasanya bocor. Nah, selain memang konsep cover ini juga bikin motor juga lebih kelihatan manis, dan ini juga ada manfaatnya. Untuk ban depan sendiri gua pakai ring 19, pakai velgnya TK 215 in. Sementara untuk bannya itu kita pakai produk Metzeler. Oh iya, Metzeler ya. Gue juga lupa ini. Oh iya, Metzeler Marathon, bro. Untuk belakangnya pakai pelek 17, juga dari produk TK. Sementara untuk bannya tetap sama, gue pilih menggunakan produk dari Metzeler. Beberapa peranti kita tempelin dari mulai lampu depan 5,75 inch, lalu stang ala-ala drag bar. Oh iya, sebenarnya awalnya gue udah bilang sama dia, gue waktu itu pakein stang model-model ala-ala bukan model-model kayak skinny chopper, tapi gue lebih pilih waktu itu stangnya itu model-model fat bar. Karena gue rasa dengan penggunaan stang ala fat bar itu juga ngebuat motornya lebih nyaman. Tapi balik lagi, bro, ketika kita ngebuat sebuah motor untuk customer, dia yang akan nikmatin motornya. Jadi gue juga memberikan kebebasan buat dia untuk memilih. Kita sebagai workshop hanya bisa memberikan suggestion, kita hanya bisa memberikan advice, tapi sebenarnya keputusannya balik lagi ke customer kita. Akhirnya dia pilih stang model drag bar. Sementara untuk hand gripnya gue ganti pakai MGO Classic. Terus knalpot kita bikin sendiri di workshop. Dia pengen knalpotnya juga agak-agak lumayan gahar, makanya kita bikin konsepnya free flow. Nah, kalau lo lihat sebenarnya RE Classic itu di bagian cover kopling dan cover primary kan warnanya polish chrome. Nah, dia minta untuk di powder coating dengan tekstur matte. Lo mau denger nggak suara mesinnya? Gue sih asik ya, maksudnya pada saat emang motor ini jadi, awalnya gue nggak sesurprise ini ngeliat hasilnya. Tapi setelah motor ini selesai, oke lah untuk sebuah ubahan RE 500 Classic dengan konsep bobber, mempertahankan kesan simpelnya tetap, tapi buat gua dan mungkin juga beberapa orang yang kebetulan datang ke workshop melihat motor ini juga tetap terlihat elegan dan eye catching. Sedap. Royal Enfield Classic ini sistem pengabutan bahan bakarnya sudah menggunakan sistem injeksi. Jadi di balik tangki, di bagian bawah tangki, fuel pumpnya juga tetap terpasang. Mungkin agak berbeda sedikit dengan yang masih pakai sistem pengabutan karburator. Tapi overall ya balik lagi, sekarang memang sudah zamannya semua kendaraan menggunakan sistem pengabutan bahan bakar dengan sistem
injeksi. Gas dikit ah. Banyak orang bilang ngebangun motor itu tetap juga harus melihat sisi taste-nya. Gue bersyukur sebenarnya beberapa hasil karya dari Studio Motor walaupun terkesan simpel, tapi banyak orang yang bilang kita masih punya sisi taste yang cukup tinggi. Beberapa teman-teman juga workshop lain yang ngebangun motor yang gila-gilaan juga gue sih ngelihatnya memang itu bahkan lebih ke art banget. Tapi kenapa belakangan mungkin 2 tahun terakhir kita jarang banget ngeluarin motor-motor yang riweh atau yang memang kita coba bangun bener-bener yang sampai yang banyak ukiran lah atau banyak memang banyak peranti-peranti yang memang dibuat lah gitu kan. Karena balik lagi kita concern ngebangun motor-motor yang bisa orang nikmatin untuk di jalan. Nah, once memang motor-motor itu dipakai untuk keperluan harian atau memang dipakai untuk dinikmati di jalan, ya akhirnya banyak customer gue yang minta dibangunkan motor, mas simpel-simpel aja, nggak usah terlalu kelihatan berat. Terus hindari juga penggunaan useless part. Jadi dunia custom sebenarnya memang selalu berevolusi dari mulai perkembangan awalnya cafe racer, terus muncul trend scrambler, flat track, tracker, terus sekarang orang mulai main-main di klasik vintage trail. Ya, itulah evolusi dari sebuah skena yang memang sedang berkembang di tanah air kita. Brother and sister, support lu sangat bermanfaat buat perkembangan channel ini. Jadi jangan lupa lu subscribe channel YouTube Studio Motor, dan terpenting jangan lupa lu pencet tombol lonceng supaya lu tetap dapat terus notifikasi dari setiap video yang ditayangkan. Oke, cukup segitu aja ulasan atau review gua tentang Royal Enfield Classic 500 yang kita bangun ala Bobber. Nggak perlu panjang-panjang, tapi semoga tampilan motor ini, ubahan motor ini bisa jadi inspirasi teman-teman yang menggunakan RE, mau itu RE 500, mau itu RE 350, yang mau merubah tampilan motornya menjadi ala Bobber. Next video, apa nih bro, videographer? Next video kita jalan-jalan lagi. Nah, next video kita akan tayangin jalan-jalan gua dan teman-teman Indonesia Ratuis ke Flores. Gua memang lagi suka untuk mengangkat pesona keindahan dari negara kita. Karena semakin kita sering jalan-jalan, semakin kita sering berkunjung ke beberapa tempat, akhirnya kita bisa nyaksiin bahwasanya Indonesia itu indah banget. Thanks for watching my video. Jangan lupa untuk lu komen, untuk lu like dan lu subscribe channel YouTube Studio Motor. Oh iya, thanks banget buat teman-teman yang sudah share setiap video kita. Mudah-mudahan perkembangan channel ini bisa terus bertumbuh secara positif. Gua tetap butuh support, kritikan, saran dari teman-teman semua supaya channel ini bisa lebih tidak bermutu lagi. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.